Kasyaf adalah suatu istilah bagi tersingkapnya hal gaib bagi seseorang. Kadang ada orang tertentu yang secara misterius mendengar suara hati orang lain, melihat alam gaib, melihat masa lalu atau masa depan, mendengar informasi dari alam gaib dan semacamnya. Itu semua disebut kasyaf. Hanya saja ada kasyaf yang dialami oleh waliullah, orang soleh yang dijadikan kekasih oleh Allah. Dan ada pula kasyaf yang dialami oleh wali-walian, alias orang yang sok wali, berpenampilan seolah soleh, tapi sebenarnya bukan wali, namun hanya orang yang ditipu oleh setan. Tentang hal ini, seorang waliullah terkemuka yang juga seorang faqih sufi usuli, yakni Syekh Abdul Wahab Asy'arani, dalam salah satu kitab fenomenalnya menjelaskan alasan mengapa kasyaf tidak diperhitungkan dalam syariat, yang salah satu alasannya adalah faktor tidak maksumnya orang yang menerima kasyaf tersebut. Tidak maksum artinya tidak dijamin selalu benar. Beliau menjelaskan dalam kitabnya, ketika tidak dapat dipastikan kesahihannya, maka itu dari ketidakmaksuman orang yang mengambil ilmu kasyaf tersebut. Kadang-kadang tipuan iblis memasuki kasyafnya karena seperti dijelaskan oleh Imam Ghazali dan ulama lain. Sesungguhnya Allah membuat iblis mampu menampakkan bentuk tempat seseorang menerima kasyaf yang berupa langit, arash, al-kursi, pena, takdir atau lahul mahfud. Sehingga seringkali orang menerima kasyaf menyangka bahwa itu dari Allah, sehingga mengambilnya lalu sesatlah dia dan menyesatkan orang lain pula. Jadi ketika seseorang ditampakkan padanya alam gaib, bahkan ketika dia merasa sudah mi'raj seperti Rasulullah karena melihat ujung langit atau bahkan arsy sekalipun, maka jangan kepedean dulu. Bisa saja itu cuma ilusi yang dibuat oleh setan untuk menyesatkannya. Lalu bagaimana cara membedakan kasyaf yang benar dan kasyaf yang palsu, yang hanya diprank oleh setan? Imam Asy'arani memberikan tipsnya sebagai berikut. Dari sini para ulama mewajibkan orang yang mendapat kasyaf agar mengembalikan informasi yang didapat dari kasyafnya pada Al-Quran dan hadis sebelum mengamalkannya. Ketika ia cocok dengan keduanya, maka beres. Tapi kalau tidak cocok, maka haram diamalkan. Asy'arani dalam kitab Al-Mizan Al-Kubra. Dengan demikian, kita tahu bahwa dalam dunia para waliullah yang benar-benar sampai pada hakikat, patokan utamanya tetaplah Al-Quran dan hadis. Seluruh ilham dan kasyaf yang mereka terima di cross check dulu kesesuaiannya dengan kedua sumber primer itu sebelum dijadikan pedoman. Pedoman inilah yang dalam sebuah kisah terkenal membuat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selamat dari tipuan iblis yang menampakkan diri dalam bentuk cahaya yang menerangi langit. Dan adapun dalam dunia wali-walian yang sejatinya cuma orang bodoh yang dipermainkan setan, kasyaf atau bisikan gaib dianggap lebih tinggi dari ajaran Al-Quran dan hadis. Mereka biasa menyebut orang yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis sebagai orang yang belum sampai, belum kenal hakikat, masih level pemula dan sebagainya. Pedoman hidupnya bukan lagi kalamullah dan sabda Rasulullah, tapi informasi alam gaib yang aslinya hanyalah alam ilusi yang diciptakan setan. Ah, kiaimu itu masih belum sampai pada ma'rifat. Lihat tuh kiai saya, dia tuh 7 tahun tidak makan dan tidak tidur. Dia itu bisa komunikasi langsung loh dengan arwah wali-wali Allah secara sadar. Bahkan guru saya bisa mendatangkan wali-wali Allah termasuk wali Songo. Makanya jangan cuma ngaji kitab doang, cobalah sekali-kali bertapa atau tirakat biar sampai ke level ma'rifat seperti guru saya. Wali-walian ini menyangka para waliullah asli yang mengarang banyak kitab juga belum sampai. Ulama-ulama dan para kiai yang mengoreksinya juga belum sampai, sebab dia merasa sudah melihat kasyaf yang luar biasa. Pertanyaannya, sampai kemana dia kok cuma nyeleneh sok pede sendirian gitu loh. Maka saran saya, jika ada yang mengaku kasyaf, bicara kesaktian dan berkata bisa mengetahui alam gaib atau tembus pandang, jangan langsung dipercaya. Karena yang bicara itu bukan nabi yang selalu dijamin kebenarannya. Takut hanya halusinasi atau hasil diprank dengan setan. Mendingan kita berjalan di relnya saja agar selamat. Perbaiki syariat kita. Jangan bicara sesuatu yang bukan ranah kita. Karena setan itu sangat halus sekali untuk menyesatkan kita.
Seakan-akan apa yang kita lakukan itu benar, padahal terkadang itu adalah jalan menuju kesesatan. Mending kita terus belajar dan mengaji agar tidak gampang terdoktrin dan tersugesti. Karena zaman sekarang harus benar-benar hati-hati, karena ulama dan dukun sudah sulit dibedakan. Sekarang dukun juga banyak yang pakai jubah dan sorban, dan bahkan ia juga membungkus segala sesuatu dengan agama agar terkesan islami. Rasulullah adalah makrifat tertinggi, ia adalah manusia paling sempurna. Ia hanya memerintahkan kita untuk beramal soleh dan menjalankan syariat, bukan yang aneh-aneh. Jadi tugas kita ya menjalankan itu saja, wudhu yang benar, sholat yang benar, ngaji yang benar, itu saja. Bukan bicara kesaktian, bisa tahu perkara gaib, ngomong nyeleneh, dan lalu merasa sudah sampai pada makrifat. Orang itu tidak akan pernah sampai pada makrifat jika syariatnya saja masih compang-camping, karena semua ada tahapannya. Maka jika orang yang kau anggap guru bicara nyeleneh, bicara kesaktian, bicara alam gaib, jangan semua kau benarkan, karena dia bukan nabi yang dijamin selalu benar. Maka dari itu sangat penting mencari guru yang benar-benar jelas sanad keilmuannya, karena jika sampai kita salah dalam memilih guru, maka akan fatal akibatnya, seolah terkesan benar padahal menyesatkan. Guru yang benar adalah ia yang membimbing kita untuk menjalankan syariat yang benar, ibadah yang benar, dan amal soleh, bukan bicara kesaktian dan alam gaib serta hal nyeleneh lainnya. Maka jangan gampang menganggap orang itu wali hanya karena ia bicara sakti, karena ditakutkan itu hanyalah halusinasi dan karangan cerita fiksi.